Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu dan seluruh keluarga di Indonesia? Selamat datang kembali di obrolan Dapur Ibu. Kali ini kita akan bersama-sama ya, dan bersama-sama untuk merefleksi satu hari yang sangat potensial banget untuk meningkatkan kualitas diri kita. Apa itu? Ada yang ingat 2 hari lagi tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional. Di saat Hari Keluarga Nasional ini saatnya kita untuk kembali memikirkan keluarga kita. Mau kemana sih kita sebenarnya? Kemudian bagaimana perjalanan keluarga kita sampai detik ini? Buat Anda yang belum berkeluarga jangan khawatir. Anda akan tanyakan kembali, pengen keluarga yang seperti apa nantinya? Nah, ini adalah obrolan kita untuk tema hari ini tentang bagaimana kita membangun keluarga sebagai soko guru dari peradaban yang disebut sebagai sebuah rumah peradaban, yaitu peradaban bumi ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Ada Mbak Mumut yang sudah nomor 1 hadir ya, nomor 1 hadir. Ada Mbak Fauzia, terima kasih Mbak dari Depok sudah hadir. Kemudian ada Mbak Divi Novta Safindra, apa kabar Mbak Divi yang selalu setia ya, selalu setia di obrolan Dapur Ibu. Dan dari Port, apa kabar Mbak Tita Salafia Jalaluddin. Kita akan bersama-sama untuk bisa diskusi ngobrol serunya biar teman-teman nanti sudah muncul intellectual curiosity. Masih ingat 4 hal? Intellectual curiosity, creative imagination, kemudian art of discovery and invention, dan terakhir adalah noble attitude. Baik, tidak seru kalau tidak saya panggil seorang bapak yang akan membuat perbincangan kita, obrolan kita makin seru pada pagi hari ini. Inilah dia Pak Dodi Marianto. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, coba perhatikan itu. Ketan sekali ya kita ya. Emansipasi itu kesetimbangan. Kesetimbangannya. Ini mepet ke sini. Aduh, ya. Santai Bu. Terima kasih Pak Dodi. Ini Terima kasih kembali. Sudah banyak yang hadir nih Pak Dodi. Ada ya, kamera kita kok tinggi sekali ya. Coba kita cek. Ya, sedikit. ini efek kita, kameramen kita. Ya, ini. Kemudian anchornya kita. Gitu. Pokoknya biasa. seru. Dan alhamdulillah sudah sampai episode ke-39. Yes. Kali lagi 40 episode gitu ya. 40 episode. Iya, terima kasih untuk Mbak Ade Puspita Novarianto, Mbak Rizky, dan Mbak Mulia Rahmi yang sudah duduk manis mendengarkan kita ngobrol bareng. Kurang tehnya nih ya Pak Dodi ya, gitu ya. Iya, harusnya kan ngeteh ya kita ya. Gitu ya. Ini tehnya kemana? Ya, ini kan ngeteh bareng Pak Dodinya kok jadi obrolan Dapur Ibu ya, itu salah tulis itu berarti ya. Gak apa-apa, ya. Pokoknya semua hal itu menjadi indah. Iya. Pak Dodi, ini kan 2 hari lagi nih Hari Keluarga Nasional. 2 hari itu hari ini toh? 2 hari lagi, 29 Juni gitu Pak Dodi. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 27. Oh, iya. Lupa tanggal kita. Iya, lupa tanggal ya Pak Dodi di rumah. Terus gitu sampai lupa tanggal ya Pak. Ini tanggal muda, tanggal tua nggak ada bedanya gitu. Nggak ada sih, nggak ada. Saya nggak suka membeda-bedakan yang tua dan yang muda. Oh. Iya Pak Dodi, di Hari Keluarga ini kita kan keluarga itu adalah apa ya, komunitas terkecil di masyarakat kita gitu ya.
dan biasanya lepas gitu aja. Itu kan biasanya lepas aja. Kita ini autopilot untuk diri kita sendiri, keluarga-keluarga ini gitu. Makanya jangan mengeluh kalau pemerintahan autopilot gitu. Iya, kita merasa keluarga kita itu dicolke gitu aja tuh juga sudah beres sendiri-sendiri. Iya, sudah bisa kan Pak Dodi. Iya, tidak perlu ada yang repot harus memimpin segala. Ya sudahlah, hidup gitu aja, lahir nanti ya sudah waktunya sekolah, masuk sekolah, nanti kerja nikahin. Iya. Itu kan jadi asal berkeluarga gitu ya. Galah kalau asal berkeluarga. Tetapi memang kita tidak terlatih untuk menjadikan sebuah keluarga itu menjadi komunitas yang terencana dengan baik. Jadi salah satu yang kita tidak terampil adalah membuat rencana. Maka tidak aneh ketika di perusahaan juga salah satu kegiatan yang paling tidak diminati, menjenuhkan dan menguras energi besar itu justru ketika membuat rencana. Kita terbiasa dengan ya sudahlah, jalan begitu saja. Nanti ketemu apa ya dibereskan gitu. Kalau orang Sunda bilang kumaha engkek gitu. Gimana aja, gimana nantinya itu yang kita jalani. Itu memang kita tidak terlatih dengan hal semacam itu. Jadi pencatatan, lalu monitoring, apalagi evaluasi. Kita bilang akhir tahun apa yang dilakukan? Wah, nanti tanggal 31 Desember dulu itu keren-kerenannya itu kita ngumpul bareng. Mau apa nih? Evaluasi setahun ke belakang. Keluarga kita seperti apa gitu. Langsung yang mau dievaluasi apa? Nggak direncanakan ya. Karena tidak ada rencana. Evaluasi itu dilakukan apabila kita punya rencana. Sehingga kita bisa membuat pengukuran yang sudah tercapai dan yang diharapkan seberapa jauh, melampaui, kurang, perlu diapakan dan sebagainya. Kalau ada rencana baru kita bisa melakukan evaluasi. Nah, kita ini keren nih melakukan evaluasi tanpa ada rencana. Yo, keren itu dalam arti rada ngawur gitu ya ini sebenarnya. Ini sebenarnya gitu. Menarik ya Pak Dodi, karena Hari Keluarga Nasional itu sebenarnya kan awal mulanya itu adalah BKKBN, itu adalah keluarga berencana itu sebenarnya. Awalnya gagasan itu gitu. Nah, selama ini kita mengetahui keluarga yang berencana itu ya berencana gitu kan. Berencananya ada di situ gitu ya. Ini keren sekali nih. Ya karena memang yang ditekankan waktu itu kan memang perencanaannya itu hanya untuk pengaturan kelahiran, penduduk, pengaturan jumlah anak dan jarak kelahiran. Dari situ aja gitu ya. Itu yang dilakukan dan memang ya terbiasanya nikah dulu ngapain? Ketika mau menikah itu, iya, bu nikah aja gitu. Yang udah seneng nikahin aja gitu. Sah. Udah penting sah gitu ya. Iya. Setelah itu bingung gitu. Iya. Jadi tidak ada yang namanya perencanaan ya. Kesepakatan. Ijab kabul itu yang akad nikah, ijab kabul itu apa yang dimintakan dan yang diterima itu apa? Hanya persoalan bahwa anaknya diminta lalu diserahkan. Cuman hanya sampai di sana. Tetapi akan menjadi seperti apa, kalimat bahasanya selalu semoga nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang seperti apa itu? Iya. Itu tidak clear gitu ya. Tidak terurai menjadi sebuah ukuran. Sehingga kita tidak tahu seberapa jauh. Kalau ditanya sudah sakinah, kayaknya sudah sih, kayaknya karena nggak ada. Jadi tidak ada ukuran di sana yang bisa kita urai. Jadi urai pencapaiannya misalnya yang sederhana adalah yang sebelum menikah itu apa, sekarang apa. Itu bisa kelihatan. Jadi kalau dalam tim itu kan kalau 1 ditambah 1 itu dalam matematika 2. Tapi kalau dalam tim itu menjadi 1 ditambah 1 mesti lebih dari 2. Jadi ada aspek sinergi di dalamnya itu. Aspek sinergi itu menjadikan lebih dari sekedar penjumlahan
dua individu bertemu. Nah, apa yang lebih ketika kita bertemu? Itu jarang yang kita bisa urai secara jelas. Sederhananya begini nih, ketika kita dulu aktivis, istri aktivis, suami aktivis, ketika kemudian menikah, apakah keduanya menghasilkan aktivitas yang lebih, yang lebih hebat karenanya? Istri peneliti, suami seorang businessman. Apakah ketika kemudian menikah menghasilkan sebuah sinergi yang bagus dari hal itu? Nah, ini yang mesti berani untuk diobrolkan. Karya apa yang sudah dihasilkan ketika bersatu? Lebih dari sekedar keturunan anak. Kalau guyonan itu selalu muncul adalah ketika sudah menjadi satu, apa hasil karyamu? Nah, itu yang dituju adalah selalu anak-anaknya. Itu guyonan yang tadinya lucu, tapi lama-lama begitu diklarifikasi ternyata nggak ada. Itu menjadi lucu ketika memang betul ada karya yang bagus. Tapi menjadi ngeles ketika memang tidak ada karya yang bisa dihasilkan dari pertemuan berdua ini. Nah, itu adalah proses yang namanya sinergi. Kalau tidak, nanti tidak muncul sinergi. Lebih parah adalah proses seperti ini. Ini kategori parah menurut saya. Ketika kita bertemu untuk menyatakan diri menjadi satu keluarga, satu komunitas, ya kita berharap ada sinergi. Harapannya adalah ketika itu aku ingin membahagiakanmu. Kita ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu bahagia, saling membahagiakan satu yang lainnya. Yang muncul justru kemudian karena tidak dicermati, tidak menyusun rencana yang baik, kesepakatan juga tidak jelas, yang muncul justru bukan saling membahagiakan, tapi saling menyakiti. Itu agak lucu tuh. Jadi yang semula ingin saling membahagiakan, kenapa yang muncul kemudian justru saling menyakiti. Mentok-mentoknya kenapa tidak berpisah, hanya sekedar agar tidak berhenti untuk saling menyakiti gitu. Cuma untuk itu kan? Sekedar untuk saling menyakiti sesaat gitu. Nah, ini yang kita perlu untuk berani duduk tenang bersama lagi dengan keluarga, menyusun lagi arahnya. Di hari yang konon kabar disebut sebagai hari keluarga. Apa sih hari keluarga itu? Sekalinya, kumpul bermain bersama keluarga. Jadi selama ini nggak pernah kumpul dan bermain sama keluarga sehingga memerlukan satu hari khusus untuk menjadikan berkumpul dan bermain bersama keluarga. Itu kan jadi lucu dalam hal ini. Maka kita menjadikan momentum hari keluarga itu sebagai sesuatu yang mestinya lebih dari sekedar ngumpul. Jadi betul-betul menghasilkan sebuah sinergi, bukan sebuah kerumunan di dalam keluarga ini. Ya kumpul sih, ada anak, ada bapak, ada ibu, tapi masing-masing dengan tujuannya sendiri, aktivitasnya sendiri, dan dilepas gitu aja ya. Jadi ngumpul tapi kayaknya tidak saling tahu gitu ya Pak. Nggak saling paham satu sama lain gitu ya. Tidak ada sesuatu yang dituju bersama. Tujuan bersama tidak muncul. Lalu karena tujuan bersama yang tidak muncul juga menjadi tidak ada common values, shared values yang tata nilai bersama dalam keluarga itu juga tidak muncul karena memang tidak ada sesuatu yang memang dituju bersama. Kita mau menuju kemana nih? Kita nanti mau menuju surga bersama-sama. Gitu. Oke. Terus apa? Bentuknya itu. Nah itu yang kemana jalannya? Arahnya seperti apa? Itu tidak dituju bersama-sama. Sesuatu yang tidak jelas arahnya menjadi kita tidak bisa tracking, monitoring sejauh mana kita berjalan dan apakah betul-betul masih dalam jalur yang sesuai.
Iya, saya pikir ini hal mendasar ketika kita ngumpul di hari keluarga, dan tentu saja hari keluarga tidak hanya 29 Juni, hari keluarga itu teman-teman bisa membuat harinya sendiri gitu ya. Mau tiap Anniversary. Iya, anniversary, kemudian mungkin tiap hari Sabtu bisa juga jadi hari keluarga gitu kan. Kemudian hari Senin gitu kita hari keluarga, atau jeda antara riksa antara maghrib dan isya itu adalah hari keluarga, jam keluarga, boleh buat teman-teman. Nah, yang menarik tadi yang Pak Dodi sampaikan adalah saat kumpul keluarga kayak gini, ini hari keluarga share values gitu, agar semuanya bisa paham tentang values keluarga ini. Nah, bagaimana sebenarnya Pak cara buat keluarga-keluarga yang belum memahami value-nya gitu? Iya, yang pertama adalah apakah memang sudah ada tujuan yang mau dicapai dalam hal ini. Kemana kita mau bergerak gitu. Sehingga kemudian untuk mencapai itu kita memerlukan tata nilai yang seperti apa, kultur yang seperti apa dalam keluarga ini. Nah, itu mesti clear terlebih dahulu. Dan sebagai siapa yang akan menjadi pemimpin, pemandu di dalam track ini. Ya, tidak harus semuanya dibebankan kepada bapak atau suami di dalam menyusun hal itu, karena ini menjadi milik bersama, terutama kalau memang sudah keluarga itu sudah jadi, sudah kadung terbentuk, sudah lahir anak-anak, maka kemudian jadi udah lahir tapi belum pernah muncul seperti itu, maka ya tidak apa-apa, duduk bareng, diobrolin, yuk kita mau menjadikan keluarga kita ini seperti apa, kemana arah yang akan kita tuju. Kita ini keluarga, kita mau membranding diri kita dengan keluarga apa dalam hal ini. Nah, sehingga setiap anggota keluarga nanti bisa mendudukkan dirinya, memposisikan dirinya di dalam track itu, mau mengambil peran apa. Kalau sudah jelas arahnya kemana, setiap anggota keluarga kan akan mengambil perannya masing-masing, siapa yang akan berperan sebagai apa, mengerjakan apa, dan dengan cara yang bagaimana. Itu setelah kita punya tracknya, itu duduk bareng, cerita, ngobrol, dan tidak harus sekali jadi. Ini memang prosesnya bersifat continue, terus menerus diceritakan, diobrolkan, dan boleh diubah ketika ternyata dianggap nggak cocok kita ini ya, nggak pas kita ini, yuk kita geser ke track yang semacam apa. Nah, semakin jelas, semakin terukur, maka kan semakin baik. Semakin jadi jelas, semakin terukur. Bahwa cita-cita semacam mau kemana kita hendak menuju surganya Allah, itu bagus. Hari ini bagus, tetapi tidak cukup jelas. Kita tidak bisa membuat ukuran-ukurannya, maka menurunkannya buatlah ukuran-ukuran yang sederhana. Misalnya kalau memang ingin menuju ke sana, pakai jalur yang mana nih? Kan pintunya banyak itu. Ada pintu dermawan, pintu keilmuan, ada pintu aktivitas. Nah, mana yang mau diambil, yang mau diceruk ini? Nah, kita akan menjadi keluarga yang ini menuju ke sana. Nah, kemudian diturunkan ukurannya nih. Misalnya kita akan menjadi keluarga yang dermawan. Nah, untuk menjadi keluarga dermawan, apa yang mau kita lakukan? Ya, namanya berderma. Itu tentu ada yang dipunyai. Apa yang dipunyai saat ini? Nah, kalau diturunkan tuh, kita akan berderma ilmu. Senyum. Lalu atau kita mau menjadi hartawan. Boleh. Itu mana yang mau dipilih di dalamnya, kemudian diletakkan, dan bagaimana kita akan meraihnya. Di breakdown lagi gitu. Misalnya kalau katakanlah menjadi hartawan, tentu kita akan melihat berapa yang sudah kita share. Kan maunya dermawan nih. Berarti ukurannya bukan yang didapat, bukan berapa saldo di rekening kita, bukan itu pendapatan bulanan kita, bukan itu, tapi ya. Berapa yang kita bagikan, yang dibagikan itu sudah seberapa banyak, berapa orang yang direngkuh di dalamnya. Kalau punya anak asuh sudah berapa jumlah anak asuh, di mana saja posisinya, yaitu hartawan yang dermawan itu menuju surga. Gitu. Jadi kalau hartawan tetapi tidak menuju surga adalah menghitungnya berapa saldo rekening kita, itu. Tapi kalau kita hartawan tetapi konteksnya surga, jumlah bukan berapa jumlah saldo rekening, tapi berapa jumlah yang sudah dibagikan,
untuk memang mengubah amalannya. action jadinya ya. Oh iya, ya. Ini geraknya ke sana itu. Nah, kalau kita mau menjadi dari pintu ilmu, keilmuan dalam hal ini, ya nggak apa-apa. Nah, kita juga akan lihat nih, prosesnya berarti kegiatan kita itu kalau tidak belajar, mengajar. Ya, hari ini belajar apa, mengajar apa. Itu yang selalu ditanyakan. Karena stepnya tahu, kita bisa mengambil peran apa di dalamnya itu. Bapak berperan apa, ibu apa, anak apa nanti dalam proses itu. Karena dalam proses belajar mengajar juga tidak hanya mereka yang menyampaikan materi, tapi juga ada support unitnya nih. Untuk belajar juga ada support unitnya. Apakah perlu biaya, perlu peralatan dan sebagainya, makanan, konsumsi. Setiap orang akan mengambil peran di dalam proses itu. Tidak hanya yang di depan kelas misalnya, atau di depan majelis ilmunya, bukan itu. Support tapi yang ada support di belakangnya, semua akan mengambil peran apa di dalam hal itu. Nah, itu menjadi ukurannya nanti akan jelas. Terlihat dalam kategori kita ini. Nah, kalau misalnya kami ini kan mengambil posisi sebagai keluarga kreatif, kami mengambil ukuran dalam setahun berapa jumlah paten yang diajukan. Ya, berapa buku yang keluar, dihasilkan, berapa karya yang dihasilkan. Nah, betul. Itu akan membuat kita bisa melihat di akhir tahun, kita bisa melakukan evaluasi. Lalu kita bisa bilang keluarga kita ini makin kreatif, makin apa di sana. Gitu. Jadi tuntunannya kan hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Seterusnya begitu. Sehingga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Tahun depan kita rencanakan menjadi lebih baik dari tahun ini. Selalu begitu yang kita lihat. Nah, kalau tidak ada monitoring dan evaluasi, kita tidak tahu perjalanan kita seberapa jauh. Nah, tidak bisa ada monitoring dan evaluasi kalau kita tidak punya rencana. Itu tidak ada rencana kalau kita tidak tahu kemana kita mau menuju. Jadi jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan aja terus mau kemana kita gitu. Tapi ada beruntungnya juga tidak punya rencana itu. Jadi tidak pernah tersesat. Nggak pernah tersesat. Juga tidak pernah gagal. Itu. Iya, nggak pernah. Iya, benar ya. Nggak pernah gagal, nggak pernah tersesat. Gitu. Iya. Tapi bisa stuck ya, Pak ya? Loh, ya kalau memang maunya segitu ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi setiap keluarga itu bergantung kepada kalau memang yang diinginkan seperti itu, ya tidak apa-apa. Nggak ada yang salah. Nggak salah. Nggak ada yang itu salah, pilihan. nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ada yang benar. Pilihan ya. Gitu. Pilihan selalu benar. Tapi dalam kategori ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Pilihan Anda selalu benar. Iya, pilihan Anda selalu benar. Enak banget kan dalam berkeluarga itu. Pilihan Anda selalu benar. Kalau sudah lami gini-gini aja. Ya udah apa-apa. Bahagia, udah bahagia. Sudah cukup. Enggak apa-apa. Sudah cukup. Enggak apa-apa, dan jangan mengeluh yang penting ya kalau sudah diambil. Kalau sudah diambil keputusannya, kesepakatannya ya jangan mengeluh. Oh iya, kita tuh hanya perlu mengambil satu keputusan, kemudian istiqomah dengan keputusan itu. Jadi kalau keputusan kami ini menjadi muslim, ya kami hanya perlu istiqomah menjadi seorang muslim. Ya. Nah, kategori kami di muslim itu yang kami pahami, yang sederhana itu adalah bahwa setiap muslim yang baik itu adalah yang terbaik di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya buat sekelilingmu. Nah, sehingga kegiatan kami berusaha menambah selalu aspek kebermanfaatan. Kami jangan yang rumit-rumit. Karena kami memang tidak pandai dengan yang rumit-rumit itu. Jadi kami pilih yang sederhana saja. Dengan sebuah harapan, gitu ya. Moga-moga Allah itu berbelas kasih kepada kami dengan yang sederhana itu. Begitu aja. Iya, seru ini ya teman-teman. Jadi memang kita perlu untuk menerima. Yang pertama adalah menerima keluarga kita. Bahwa ini adalah versi terbaik saat ini, gitu ya, versi terbaik saat ini. Kemudian prinsipnya tadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana menaikkan versi terbaik itu, gitu ya. Dari tahun ke tahun pasti akan terus naik. Kalau stuck, diam saja kita termasuk yang merugi. Nah,
Terima kasih untuk segmen 1 Pak Dodi ya. Ya. Untuk segmen 1 kita akan masuk ke segmen kedua. Nanti teman-teman silahkan untuk share apa yang ingin disampaikan gitu ya, ingin didiskusikan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Ini selalu menjadi booster nih Pak Dodi dari Mbak Divi Novta gitu ya. Gitu ya. Mood booster mendengarkan dan menyaksikan keharmonisan Bapak dan Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin. Untuk keluarga muda seperti kami. Ya, moga-moga aja ini istiqomah. Ya. Karena betul. Yang paling berat buat kami itu kan menjaga. Iya. Menjaga hal baik. Iya. Untuk terus menikah. Betul. Nanti habis ini ya pakai acara berkelahi ada nggak? Ya ada. Tetaplah, gitu kan. Ya. Tapi bagaimana menjadikan itu menjadi bumbu ya? Ya bumbu keharmonisan. Artinya apa? Artinya bumbu itu ya sedikit. Bumbu kalau kebanyakan itu enak, bikin muntah malahan ya. Iya. Itu bumbu itu kalau kebanyakan. Kalau berkelahi kok tiap hari, itu ya nggak seru. Itu sudah kebanyakan. Jadi nanti enak. Iya. Ya, sesekali tentu adalah urusan sapu itu loh. Itu ada sapu di situ ya, gitu. Itu sapu tuh mestinya nggak di situ tempatnya. Mestinya di sana tuh gini. Yang naruh sapu ini siapa tadi? Oh, itu bisa jadi geger. Sedikit aja. Kalau sedikit itu menambah cita rasa. Betul. Menaikkan sedikit menambah cita rasa. Ini kalau untuk keluarga muda Pak Dodi. Apakah memang Pak Dodi sebenarnya penasaran. Kalau saya aja penasaran gitu kan. Dari dulu memang sudah dari sebelum menikah gitu ya. Sebelum menikah itu apakah memang sudah punya perencanaan gitu? Oh iya. Perencanaan. Iya. Ada dong perencanaannya. Rencananya mau membentuk keluarga yang seperti apa. Terus bentuknya seperti apa. Itu sudah sehingga untuk membentuk keluarga yang seperti itu harus merekrut istri yang seperti apa itu kualifikasinya jelas dong. Sehingga kemudian buka iklan gitu rekrutmen. Rekrutmen. Iya, kalau padahal kalau ini open recruitment kemarin baru aja diganti loh Pak. Ayo bermain bersama saya. Gitu. Kalau dulu ya waktu namanya juga masih mahasiswa. Gitu. Mahasiswa itu kan salah satu kesukaan saya adalah nyantrik atau nyantrik itu seperti mengabdi gitu kepada satu keluarga. Jadi ketika SMA ya punya keluarga yang dijadikan guru. Ketika masuk perguruan tinggi ya ada keluarga yang dijadikan guru. Nah saya tuh senang sekali kalau melihat keluarga itu harmonis sekali. Ada satu keluarga itu, keluarga saya yang di Surabaya itu. Kalau mau makan saja, makan aja menarik gitu. Kalau makan tuh semua sudah ngumpul di ruang makan, di meja makan, sudah duduk. Cuma ada satu piring, coba. Itu saya kan gini, loh, ada satu piring. Iya. Nanti sambil ngobrol begitu, sang bapak akan dahar. Itu yang lain diam saja sambil ngobrol terus. Bapak dahar, bapak selesai. Untuk memperpanjang obrolan ya. Bapak selesai. Nanti piring itu bergeser ke ibu. Ibu nanti dahar di piring itu. Ya. Gitu. Yang lain ngobrol. Tetap ngobrol terus. Terus bergeser gitu. Jadi yang punya piring selain satu piring itu cuma saya, karena saya tamu. Jadi piringnya untuk bersama. Gitu. Piring bersama. Sehingga jumlahnya berapa keluarganya? Berlima. Iya. Kalau saya keburu lapar. Berenam. Putranya 4. Ya, putranya 4. Saya pasti udah habis tempe, udah habis itu. Betul. Jadi memang banyak cemilannya. Jadi selama ngobrol itu sambil ngemil apa gitu jadi bapaknya. Menu pokoknya itu bergilir. Tapi ada cemilannya di sana sehingga suasana di meja makan tuh panjang. Iya. Nah, saya cuma melihat begini nih, menyenangkan sekali. Sehingga saya punya bayangan, kalau nanti punya keluarga, itu akan ngobrol. Iya, percaya ada di ngobrolnya itu. Maka muncul meja peradaban ya di keluarga Pak Dodi itu ya. Iya, itu tapi sebelum itu juga nggak punya meja, punyanya kardus. Kardus ditutup, dikasih taplak. Gitu. Gitu kardus bekas itu boyongan-boyongan gitu. Belum dibongkar. Gitu kan. Nah, dikasih taplak aja karena kita udah jadi meja. Udah jadi meja. Indah banget. Iya. Banget ya. Gak apa-apa. Jadi ada sebuah bayangan memang. Dan kemudian kita belajar untuk mewujudkannya tahap demi tahap.
tidak mungkin seketika jadi. Ya. Kan beliau seperti itu juga setelah melewati masa yang panjang. Iya. Punya meja itu kan juga setelah ada proses panjang. Jadi bisa beli kasur baru bisa beli kasur. Karena kita dulu nggak punya kasur, nggak punya meja. Punyanya gitu. Cuman karpet. Karpet. Iya, karpet itu dari Pegadaian. Ibu saya yang menghadiahi kami dari Pegadaian itu. Itu sebuah proses. Ya, jadi melihat lalu mewujudkan satu demi satu. Sehingga saya bahagia ketika terwujud nih satu lagi. Terwujud lagi satu lagi. Jadi memang sudah ada bayangan. Bayangannya ada. Ketika imajinasinya. Ketika di Bandung, saya juga punya bapak ibu keluarga lagi yang wow, kayak asik gitu. Sekali ya, seperti itu ya, menyenangkan. Oke, saya punya bayangan tentang sebuah keluarga seperti apa. Nah, bayangan imajinasi itu menjadi dasar untuk kemudian dituliskan, diwujudkan, diobrolkan. Disesuaikan. Apakah pasangan kita juga punya imajinasi? Lalu imajinasi berdua itu diselaraskan. Syukur-syukur menjadi sebuah imajinasi baru yang lebih indah lagi, menjadi imajinasi bersama yang untuk diwujudkan. Nah kalau bayangan aja enggak punya, ya mesti ikut bayangan orang lain. Akhirnya mengikuti mimpi orang lain yang diminta untuk turut serta mensukseskan di dalam. Iya. Jadi ingat ya, yang bagi Anda yang tidak punya mimpi, maka perannya pasti akan menyukseskan mimpi orang lain. Maka punya mimpi lah ya. Ayo, nanti saya sukseskan, saya bantu. Saya bantu untuk menyukseskannya. Iya, Mbak Uni Zuklaila, apa kabar dari Payakumbuh, Lubuk Linggau, Noni Idris, Mbak Noni Idris. Payakumbuh itu kota kedua kami, luar biasa. Kota kedua kami. Indah. Kemudian Mbak Febriani Petim baru masak, hati-hati jangan sampai gosong. Gitu ya. Kemudian Mbak Fitriani Eni, Mbak Bunda Iva baru masuk ya, sinyalnya kurang bagus. Apa kabar bau-bau? Oke. Kemudian Mbak Mumut nih, ya. Berarti untuk share values kudu dikomunikasikan dulu ya Pak Dodi ya. Ya, misal untuk masalah pendidikan, dari tujuan keluarga dalam otak saya sudah ada blueprintnya. Dulu saya stres Pak, apalagi tentang bertanya ke suami apa misi keluarga itu. Stres, iya benar. Penting ini. Jangan pernah tanya apa misi keluarga kita. Gitu. Waduh. Itu di kantor saja suami itu kalau sudah ditanyain, sudah diminta oleh kantor untuk menyusun visi dan misi. Satu kalimat itu bisa 3 hari menyusunnya itu. Saya pikir juga ya lebay juga sih seperti itu, sampai menyusun visi misi aja segitu panjangnya gitu ya, dan menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk itu. Ya. Apalagi nanti kemudian di rumah ditanyain lagi misi sama misalnya misi keluarga kita, terserah lah gitu nanti apa gitu ya. Pusing. Jadi artinya gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana dan ringan. Kita mau apa ya Pak ya? Gitu. Kita pengen keluarga kita jadi seperti apa ya? Nah itu nanti kemudian dituliskan. Lalu yang kedua, pasangan kita itu bukan dukun yang bisa mengerti apa yang ada di dalam kepala kita. Nggak bisa. Jadi apa yang ada dalam kepala kita itu untuk bisa dimengerti oleh anggota keluarga kita yang lain perlu disampaikan. Disampaikannya dengan apa? Dengan cara diobrolkan. Kemudian dituliskan. Nah, kalau sudah dituliskan itu akan lebih jelas lagi. Artinya anggota keluarga kita tidak hanya mendengar lewat telinga, jadi juga melihat matanya. Melihat langsung ya. Sehingga yang didengar dan yang dilihat confirm sama. Lalu kalau begitu pesannya akan lebih jelas, terpampang. Lebih menguntungkan lagi dengan dituliskan itu adalah setiap anggota keluarga bisa ikut orat-orat, menambah, mengurangi, mengubah, dan semua terlihat. Itu makanya kami menyukai memakai kertas flip chart yang besar itu untuk setiap orang supaya bisa melihat. Kami tidak terlalu menyukai menyusun file itu di laptop atau di HP. Itu nggak ada yang baca, semuanya nggak baca. Nggak baca, karena semua tersimpan di situ, nggak kelihatan. Kalau ditempel di ruang keluarga gitu, di dapur atau di apa, setiap masuk ke sana ngelihat. Kecuali nanti rumah kita sudah smart home gitu ya, ada layarnya, share screen, tuk tuk tuk,
Nah, gitu kan Ini keren salah kan? satu impian Bunda. Ini impian Bunda ini muncul ketika saya ajak ke rumah teman saya. Ya, Aci, kalau kamu melihat ya. Jadi saya waktu itu anak-anak masih usia berapa ya? Mbak Enes itu baru homeschool. Jadi Baru tahun kelas 2, kelas 2 SD ya? kelas 3 SD Mbak Enes. Kelas 3 SD. Iya, usia berapa berarti? 7 tahun Mbak Enes. Iya, 7 tahun. Jadi sekitar tahun 2003 itu. 2003-an. 2003 ya, itu 2003 ketika anak-anak mulai gitu kan. homeschool, saya itu dipanggil oleh teman-teman seangkatan saya. Diminta pertanggungjawaban atas keberanian, kok berani-beraninya menghomeschoolkan anakmu. Kamu tidak bertanggung jawab, tidak menyekolahkan anakmu. Kayak di sidang gitu. Saya dipanggil oleh teman seangkatan saya, ada sekitar 12 keluarga waktu itu kumpul. Saya diminta untuk kami diminta untuk mempertanggungjawabkan pilihan itu. Lalu teman saya itu gini, sebelum memulai itu, ini teman-teman yang di Belanda sama di Amerika mau ikut, boleh nggak? Gitu. Saya bilang, kami tuh bilang, boleh, tapi gimana caranya kami nggak kebayang waktu itu. Lalu dia buka laptopnya dan langsung teman-teman di Belanda dan di Amerika sudah terhubung. Dan saya itu melihat gini, kok nggak ada kabel berseliweran ya? Kabel ya? Kabelnya di mana ya? Gitu kan, itu tahun 2000-an itu. Itu serasa itu suatu sophisticated gitu loh, yang kayak gitu itu keren gitu kan ya. Sampai di rumah itu dia bilang gini, Mas, rumah orang ITB itu kayak gitu gitu. Oke. Jadi ada kesan teknologinya gitu. Biasanya membangun imajinasi. Wah, ada smartphone-nya keren banget. Habis itu ya itu jadi booster energi saya untuk Septi sudah punya sebuah impian, sebuah harapan yang disampaikan kepada saya. Lalu saya mengkonfirmasinya apakah yang seperti itu dimaksudkan? Iya. Dan itu kami jadikan sebagai impian bersama. Sehingga kemudian kami berusaha untuk mewujudkan impian kami itu. Nanti kalau punya rumah berarti begini. Iya. Gitu. Iya, gitu Waktu itu kami belum punya rumah soalnya juga. Untungnya belum punya rumah ya, jadi bisa bermimpi. Kalau udah punya rumah mau didandanin kayak apa gitu kan, malah bingung gitu kan. Jadi yang penting apa? Kita melihat, datang, lalu punya impian. Imajinasi kita dibangun, dibentuk, lalu dijadikan yang tadinya imajinasiku, imajinasimu menjadi imajinasi bersama, mimpi bersama, sekeluarga. Itu hanya bisa dilakukan kalau diobrolkan, dituliskan. Jadi enak loh Mbak Mumut, ini saya lanjutkan dulu ya Pak Dodi ya. Suami tipe phlegmatis melankolis, jadi yang menentukan apa dan bagaimana itu saya. Beliau tinggal kasih jawaban iya, tidak, atau dengan syarat. Wah, itu kan tinggal, itu berarti dikasih kesempatan untuk bermimpi, gitu kan. Mbak Mumut dikasih kesempatan. Jadi sampaikan, tinggal ada jawaban iya, tidak, iya bersyarat. Wah, gitu kan enak banget. Semangat ya Mbak Mumut ya, gitu ya. Ya, kemudian Mbak Dian Vidya Sukraningrum, apa kabar? Hadir di obrolan dapur Ibu ya. Mbak Fitriani ini sudah, Mbak Siska, apa kabar Siska ya di BKT? Oh, BKT itu mana Pak Dodi? Bukit Tinggi. Ya, pinter, Pak Dodi pinter BKT. Itu adalah kota perjuangan bapak saya. Iya. Tapi Pak Dodi nggak pernah tinggal di Bukit Tingginya? Tidak pernah tinggal di Bukit Tinggi. Jadi cuma Bapak yang Bapak ada di yang sana. tinggal di sana. Oke. Mbak Zi, apa kabar? Yang seger-seger dengan buahnya ya. Luar biasa Pak Dodi perencanaannya. Kalau saya suka merencanakan sesuatu, tapi kelemahan saya dievaluasi. Seringnya rencana berjalan tanpa target khusus. Bagaimana ini Pak? Ada saran nggak gitu? Ya, itu kan kelemahannya. Kekuatannya apa Mbak? Oh, apa Mbak? Fokus pada kekuatan. Gitu ya. Fokuskan aja. Kan selama ini sudah berjalan. Keluarga masih tetap hidup. Tetap berjalan. Sebagaimana mestinya. Betul. Dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Kok bisa? Lihat di mana kekuatannya. Jadikan kekuatan itu yang selalu menjadi pokok beraktivitas. Nanti kelemahannya akan mengikut. Jadi evaluasi itu nanti jika sekarang belum dilakukan, barangkali karena memang tidak diperlukan. Jadi ketika nanti selalu melakukan hal baik, mau tidak mau evaluasi akan mengikut. Artinya kekuatannya didorong terus agar
suatu saat evaluasi menjadi sebuah keniscayaan. Memang harus gitu ya, Iya, akhirnya harus mewajibkan kita itu untuk evaluasi gitu ya. Sesuatu yang tidak kita lakukan tuh barangkali memang karena belum perlu, tidak diperlukan. Iya, betul. Kalau kita dorong terus dengan aktivitas yang sudah yang selama ini kuat, lama-lama jadi sehingga suatu saat kita perlu untuk hal itu. Nggak perlu muncul yang kemarin external motivation, muncul dari internal motivation kita sendiri gitu ya, kebutuhan-kebutuhan itu ya. Gitu ya Mbak Zi. Oke. Mbak Lili Suryanti apa kabar? Mbak Yeni Nuraini ya, kemudian Mbak Nur Santi Riyandini sudah hadir juga, dan ini ada Mbak Riki Fikian Kusuma ya. Suami keracunan ikut berkebun bersama saya, bahkan lebih bersemangat dan all out. Apakah nantinya jadi bagian misi keluarga ya Pak Dodi? Udah tahu. Saya jadi keracunan Pak Dodi gitu sama suaminya Mbak Rizky. Nikmati saja. Yeah. Jangan digegas ke sesuatu yang pengen lebih cepat, besar. Ketika nanti baru ditanyain, ayah, apakah ini misi kita ya? Buyar tuh, selesai tuh malah kegiatannya. Wes, tetoknya iya, taruh nanti. Terus gak usah nanti malah jadi repot mikir visi-visian segala, misi-misian. Udahlah. Nikmati, jalani sambil ngobrol. Ketika kemudian ngobrol itu nanti akan banyak hal bisa tiba-tiba tingling muncul. Lalu hal yang tadinya tidak terpikir menjadi terpikir dan dipikirkan bersama, gitu. Ngobrol. Iya. Jangan terlalu pusing dengan ayah kita meeting yuk. Aduh, meeting. Kami ini sebenarnya senang yang organik gitu. Organik itu mengalir gitu ya, mengalir prosesnya itu nggak perlu digegas gitu, nggak perlu dipaksakan gitu kan, nggak perlu dipaksakan, tapi diupayakan dengan kesungguhan. Nah itu. Sehingga kemudian rencana itu menjadi sebuah keniscayaan buat kami. Jadi kami tidak bisa berjalan bila tidak ada rencana. Jadi tipe keluarga jadinya gitu kan. Iya. Kira-kira gitu. Iya. Mbak Puan Marlina, gitu ya Mbak Rizky ya, semangat berkebun. Saya nanti dikasih ilmunya. Saya dikasih ilmunya. Kemudian dari Mbak Puan Marlina, ternyata termasuk saya yang tanya ke suami visi misi keluarga kita, dan beliau diam, tapi wajahnya bingung. Kasihan banget suaminya, ya Allah. Tapi saat bercerita tentang rencana-rencana ke depan, baru ada gambaran-gambaran yang tampak. Nah, ini ya Pak Dodi ya. Jadi didorongnya itu dengan sesuatu yang belok kanan, belok kirinya itu pinter gitu loh. Yang santai saja di dalam berkeluarga. Serius. Oh iya, kita berkeluarga itu serius. Karena ini akan menjadi pertanggungjawaban dunia akhirat. Iya, betul. Kebahagiaan kita ada di dalam proses kita menjalani keluarga. Amanah yang sudah kita ambil dan kita bentuk sendiri yang seperti ini tuh. Nah, maka serius itu tidak boleh tidak. Tetapi keseriusan itu tidak harus dengan kening berkerut dan aneka macam bentuk-bentuk formal seperti meeting dan sebagainya itu. Bukan itu. Serius itu dalam bentuk kesungguh-sungguhan. Bersungguh-sungguh di dalam menjalaninya. Nah, bersungguh-sungguh itu boleh dengan sambil senyum, ada tertawanya, gembira, itu boleh. Tapi kita selalu bersungguh-sungguh. Pemain bola itu juga bersungguh-sungguh. Mereka menikmati di dalam proses menjalankan aktivitasnya. Itu. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam, maka kamu akan keluar dengan kesungguhan itu. Ini kita ngomong bola karena Liverpool baru saja memenangkan Liga. Siapa penggemar Liverpool? Saya nggak paham. Saya kalau pada nonton bola saya tidur. Mbak Sulina Heri apa kabar? Sudah hadir, terima kasih. Mbak Zi, kekuatan saya semangat tinggi Pak. Wah, keren ya. Oke. Mbak Holly apa kabar? Holly Umu Alfa ya, Ibu, untuk bisa mengikuti obrolan Ibu yang sebelum-sebelumnya bagaimana? Karena jam 10 sedang aktif pelayanan dengan pasien.
ada di YouTube channel ya, ada di YouTube channel Padepokan Margosari. Nah, silahkan nanti dilihat di sana, seluruh episodenya ada. Buat kalau masih sibuk nggak bisa nonton videonya, dengerin audionya saja, itu ada di anchor.fm/Septiwulandani. Nanti obrolan dapur ibu juga ya. Nah, itu ada di banner. Ada di banner di bawah itu, di bawah running text ya. Di running text di bawah ini. Saya bisa gini sekarang. Ini dong ada di sini, ada di running text ini. Gitu ya Mbak Holia, semangat untuk pasiennya, untuk menghadapi pasien-pasiennya. Oke. Mbak Retno Wulandari, apa kabar ya? Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi suami yang seolah tidak punya mimpi tentang keluarganya akan dibawa kemana? Waduh. Sudah dikomunikasikan dengan bahasa sederhana. Suami diam tanpa protes. Tapi kalau diajak terlibat mewujudkan tidak ada pergerakan. Alasannya dulu dia juga tidak diajak seperti itu oleh orang tua dan dia merasa sekarang hidupnya baik-baik saja. Akhirnya saya yang kesulitan mendidik anak karena suami enggan turun tangan baik mendidik ataupun memberi teladan. Anak juga dengan enteng menjawab, ya juga enggak gitu kok. Terima kasih ya Pak Dodi. Ya, sudah diterima saja. Sudah menghasilkan anak gitu. Terima saja. Iya, karena hanya begitu saja. Jadi suami itu tidak mengganggu, tidak merepotkan, itu sudah sangat bagus. Apalagi memberikan mengiyakan segala yang Bunda lakukan bersama dengan anak-anak. Bagus sudah. Tidak perlu memaksa atau meminta-minta suami untuk terlibat dalam pendidikan anak kalau memang tidak merupakan kerentak kehendaknya. Nanti malah jadinya merepotkan dalam hal itu. Jadi yang penting Bunda sekarang perlu untuk bergembira, menikmati proses bersama dengan anak-anak, bahagia di dalam menjalani beraktivitas dengan anak-anak. Begitu saja. Dan kalau memang suami belum pernah diajarkan dulu sama orang tuanya, mungkin ya betul. Tapi perhatikan, selama ini juga anak-anak juga berjalan dengan baik. Barangkali dalam diamnya suami itu ada doa di sana yang dipanjatkan. Tidak tahu. Jadi barangkali kalau nanti aku ikut malah merepotkan. Sudahlah aku di sini berdiam dan memohonkan kepada Allah yang Maha Pengasih untuk memberikan kelancaran dalam setiap aktivitas Bunda bersama dengan anak-anak. Itu sudah luar biasa. Support besar bahwa suami juga memberikan pendanaan. Jadi saluran rezeki buat keluarga. Itu juga sudah suatu support yang luar biasa. Jadi setiap orang hanya perlu mengambil perannya dan tidak memaksakan yang lain untuk ikut di dalamnya. Jadi kalau suami menyatakan diri, aku tak menjadi saluran rezeki saja, tidak apa-apa. Bunda mengambil peran yang apa? Oh, peran ini yang kuambil ya. Ini. Lalu anak akan mengambil peran apa? Nah, itu diambil oleh masing-masing. Lalu dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan. Betul, tidak terpaksa. Lalu tidak memaksakan yang lain untuk mau melibatkan diri atau terlibat di dalam aktivitas peran yang sudah diambil itu. Nah, peran yang belum diambil yang harus ada tetapi belum diambil oleh salah satunya, ya mau tidak mau harus disubkontrakkan, outsource gitu ya. Karena memang harus ada. Misalnya ini peran menyediakan makanan di rumah. Kan harus ada. Jadi nggak sempat semuanya. Lah kok semua tidak? Ayah tidak suka, ibu tidak suka, anak-anak tidak mau. Ya sudah, outsource kepada yang lain. Apakah mengambil chef koki dari luar untuk di dapur kita atau beli dari luar. Lah kalau kemudian, tapi kan uangnya nggak cukup, loh ya gimana kalau uangnya nggak cukup? Apakah harus bekerja lebih keras untuk mencukupkan uang atau menyediakan diri? Ya meskipun tidak suka harus melakukan. Itu keniscayaan, hal sederhana ya kayak gitu itu. Begitulah. Jadi jangan diperumit dengan mengharuskan setiap orang ikut terlibat di dalam semua hal. Betul. Nggak usah. Dan ingat satu kalimat yang keluar dari Pak Dodi, yang selalu diulang-ulang adalah ketika suami kita ternyata belum mau berbagi
peran terhadap kita, mungkin selama ini kita sering berbagi beban, bukan berbagi kebahagiaan. Nah, yang inginnya itu bebannya yang dibagi gitu, bukan kebahagiaannya yang dibagi. Maka Mbak Retno, ayo bahagia, Anda berhak bahagia. Oh iya, ya, gitu. Bahagia dulu. Dan jangan letakkan kebahagiaan itu pada pemberian orang lain. Ya, jadi kalau betul. Nanti suami terlibat kan saya bahagia, gak usah. Suami nggak terlibat tetap bahagia aja. Iya, kalau bahagia. Suami terlibat tambah bahagia. Gitu. Jadi nanti pilihan hidup kita itu hanya bahagia sama bahagia banget, gitu kan, enak banget kan gitu jadinya. Ini kalau kami lagi di sini ya, asah-asahan banyak tuh Bu, cucian piring di pojok sana itu banyak banget. Lalu saya lagi tidak pengen nyuci piring, Bu Septi juga tidak pengen nyuci piring, kami duduk bersama di sini membiarkan cucian itu ada di sana itu. Nanti dulu deh gitu. Kalau kemudian kami suka, kami mulai membereskan hal itu. Iya. Nanti kalau ternyata tidak suka juga, nah kami bilang gini, gimana nih mau cari orang untuk membereskan itu? Kalau iya berarti kan harus ada dana yang keluar. Nah, enggak, kalau enggak ya kita harus membereskan. Jadi semua ada konsekuensi di dalamnya itu. Tidak semua hal kita memang senang menjalankannya. Nah, itu yang kita belajar untuk menjadikan hal yang harus dilakukan, tetapi kita tidak senang melakukannya itu menjadi bagian hal yang melatih otot diri kita untuk mensikapi banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan yang akan muncul berikutnya. Itu latihan. Kayak latihan bahwa tidak setiap saat kesenangan itu akan hadir. Ada kalanya ketidaksenangan akan muncul. Misalnya pandemi ini, sakit, ketiadaan uang dan lain sebagainya. Itu hal yang tidak kita sukai dan kadang-kadang sekonyong-konyong muncul. Kalau kita tidak melatih diri kita dengan melakukan hal yang barangkali tidak kita sukai, kita menjadi tidak cukup kuat untuk menerima hal yang tidak menyenangkan ketika muncul itu. Itu namanya ketahanan tubuh untuk menghadapi tantangan. Iya, dan jangan sekali-kali merasa kita sudah berkorban atau kita menjadi korban dalam pernikahan, gitu kan? Karena pernikahan itu kita sepakati sebagai mencari kebahagiaan, ya. Oke. Sedih sekali. Ya, langsung ke Ambon kita, Mbak Serli Arianti, apa kabar? Ya, Bu, Pak suami ditanya apa misi keluarga kita, jawabnya misi keluarga itu dulu arti nama anak-anak. Kalau ada 3 anak lah. Gimana sampai sekarang saya masih meresapi misi-misi itu. Belum ditanya lagi ke suami langkah mewujudkan misi ini apa gitu. Gak apa-apa. Teruskan saja obrolannya. Karena betul kalau suami bilang misi kita ada pada nama anak-anak. Itu nama anak itu kan doa. Iya, betul. Jadi kita meletakkan misi itu, suami itu barangkali meletakkan misi itu ada di dalam rahasia nama itu. Dan asiknya rahasia adalah pada misterinya. Iya, nanti kalau sudah terpecahkan nggak seru lagi. Jadi memang benderang. Gitu. Ayo terus rangsang otak kita untuk berpikir menemukan aneka rahasia yang ada di dalam nama-nama anak-anak kita itu. Barangkali dengan demikian kita justru makin terlatih untuk berimajinasi. Betul. Sampai suami kita barangkali gini, aku dulu juga nggak mikirin kalau jadi kayak gitu itu. Nggak apa-apa. Iya. Nanti kalau sudah ketemu ahanya gitu, aha gitu ya, itu keren banget. Dan seperti yang pernah diceritakan di obrolan dapur ibu, ketika Archimedes bilang Eureka, itu kan dalam kondisi relax gitu kan, relax, santai, nggak tegang. Sudah, gitu. Kalau mungkin boleh dibilang pasrah. Ya sudahlah, ketemu lah. Ini malah ketemu itu. Malah dapat gitu. Ya, gitu ya Mbak Serli Arianti. Pak D. Lukman, wah ini, ayo para suami gabung ke barista, barisan suami rumah tangga. Ada komunitas baru nih. Komunitas baru para barista nih ya. Ada chefnya juga tuh dicolek itu. Ada tuh Mas Eko. Pak Rizal Eko Setiono, Mas Tio. Mas Tio ya. Oke, lanjut ke Mbak Ihasra ya, Mbak ya, ini mudah-mudahan. Oh ya, Mbak Ihasra ya. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Membahas masalah visi misi. Sebagai istri juga tidak tahu karena tinggal terpisah dengan suami karena suami kerja sebagai pelaut. Wow. Jadi jarang bertemu dan cerita-cerita masa depan kita enggak pernah sama. Jadi males gitu ngebahasnya. Gimana ya Pak Dodi gitu.
Kalau sudah berkaitan dengan malas, Iya. itu sudah agak repot. Iya. Jadi yang pertama tumbuhkan kembali. Betul. Ini jadi sebenarnya malah asik ini, karena kan berjauhan. Iya. Mestinya bisa menumbuhkan rasa rindu senantiasa. Gitu ya. Karena rindu itu pupuk cinta gitu kali ya. Iya. Gitu. Jadi rasa kangen itu yang menghadirkan aneka macam keindahan di dalam kita berhubungan. Kalau sudah tidak ada lagi rindu, nggak seru, gitu. Nah ini karena kebetulan, ini sebuah kebetulan yang sangat menarik bahwa suami adalah pelaut yang sering berpisah. Maka mari belajar menumbuhkan kembali rasa rindu itu. Pakai cara-cara yang agak konvensional deh kali ini. Karena biasanya kalau sudah pakai HP, WhatsApp, video call, dan sebagainya itu mungkin kurang seru ya. Cobalah sekali-sekali menggunakan cara-cara tradisional, konvensional dulu itu. Kembali menulis surat. Jadi ingat masa lalu. Masukkan ke dalam pos. Kering-kering. Itu barangkali itu bisa memantik lagi rasa rindu. Iya, kenangan tentang hal yang menyenangkan. Karena biasanya kalau terlalu mudah itu jadi tidak terlalu menarik lagi. Maka perlu menghadirkan sesuatu yang wow, ada bersusah-susahnya gitu. Menulis, menempelkan perangko, berangkat ke kantor pos, itu kan hal yang memerlukan upaya lebih dibandingkan sekedar pencet-pencet gadget gitu. Dan ingat dulu kalau pada di ulang tahun tuh saya beli kertas, bikin kartus ucapan gitu, dirangkai-rangkai gitu, terus dikirim gitu tuh. Itu effortnya besar gitu loh untuk menghadirkan sebuah kartu ucapan. Kalau sekarang kan tinggal kopas kadang gitu. Selamat ultah gitu kan. Iya, malah gitu. Cuma gitu aja gitu kan. Jadi mari menghadirkan kembali sebuah pernik indah yang bisa kita lakukan. Saya mana ya, tempat saya nggak ada nih. Kami dulu diajari oleh Mbak Nur merangkai, menempel bunga-bunga kering. Nur Aisyah, apa kabar? Bunga-bunga kering untuk membuat kartu-kartu. Nah kami belajar untuk membuat lagi kartu sendiri, lalu menjadikannya sebuah sesuatu yang valuable, bernilai untuk menghadirkan kenangan. Nah, ini hal yang berbeda daripada sekedar copy paste itu gitu ya. dari HP. Iya, betul. Ya, hadirkan lagi rasa rindunya dulu sehingga malasnya hilang. Iya, betul. Mas Tio hadir, apa kabar Mas Tio? Ya. Kemudian dari Mbak Febriani Peti, apa kabar Mbak Febriani Peti? Tertarik dengan video-video di obrolan dapur ibu, pakai aplikasi apa Bu? Kok bisa ada running teksnya sama pertanyaan di Facebook bisa muncul di layar? Nah, nanti tunggu ada etapa kita lain, akan pekan depan kita akan bergeser ke IPedia Berita Baik. IPedia Berita Baik, obrolan dapur ibu akan ada di sana. Nah, buat teman-teman yang pengen main bersama di IPedia Berita Baik, ayo kita barengan main di sana. Kita bakalan tahu dengan detail bagaimana cara membuat sebuah entertain yang menyenangkan buat keluarga Indonesia. Ya, jangan searching aja page-nya IPedia. Nanti Bunda dan Ayah like dulu di sana dan agar tidak ketinggalan acara-acara kita, ya. Terima kasih gitu. Berikutnya ada sebentar. Pilihan hidup bahagia, oke. Dari Mbak Yeni Nuraini nih. Apa kabar Mbak Yeni Nuraini? Gimana ya Pak melatih diri untuk menerima apapun keputusan suami meski saya pengennya nggak begitu. Jangan menerima keputusan suami ya. Jadi sebuah keputusan itu muncul adalah setelah proses diskusi. Iya. Jadi keputusan itu bukan yang ujuk-ujuk datang dan tidak ketahuan cenderungannya dari mana. Sebelumnya kan pasti ada pertimbangan, ada persoalannya apa. Disesuaikan dulu, diselaraskan. Sama nggak pemahaman kita terhadap persoalan ini. Kemudian pertimbangannya. Dan kalau sudah diobrolkan, kemudian diputuskan. Nah, ketika sudah diputuskan harus diterima. Suka tidak suka
dijalankan. Itu sebuah keputusan. Tapi kalau ujuk-ujuk muncul sesuatu yang disebut keputusan, nanti bisa disebut dengan fait accompli gitu. Jadi ya sesuatu yang dinyatakan ada tanpa ketahuan dari mana juntrungannya dan berlaku untuk semua. Nah, itu tidak bisa kalau seperti itu. Gitu, maka yang penting adalah perbanyak obrolan. Ya, ngobrol terlebih dahulu. Banyak hal yang disampaikan. Sehingga kemudian ketika keputusan muncul itu setelah melalui proses panjang. Sebelumnya. Ya, pertanyaan hiburan, pertanyaan terakhir ini, Pak Dodi, selama pandemi ini tetap potong rambut atau ke tukang cukur atau dipotongin ibu? Rambut saya sudah ke kiri dan ke kanan ini. Ini sudah berapa? 4 bulan mungkin belum potong rambut nih. Saya tadi sudah menyiapkan peci supaya tidak kelihatan terlalu gondrong. Tadi sama Bu Septian sudah bikin, aku nanti ketawa terus kalau mau pakai peci itu gitu. Langsung dilepas pecinya karena lepas lagi pecinya. Saya harus rapikan sedikit rambut saya lagi. Ini sampingnya sudah terlalu panjang. Dulu saya senang sebenarnya dipotong sama ibu ketika haji dan harus tahalul. Saya minta dipotong sendiri oleh ibu. Jadi kami beli pisau silet itu, tapi apa yang terjadi? 3 hari itu baru benar-benar bersih rambut saya itu. Dan itu stres ibu. Kok nggak bersih-bersih ya gitu. Dan salahnya saya adalah berhenti tidak berlatih mencukur lagi di saat saya gagal itu tadi. Sehingga saya masih trauma gitu kan. Nanti wajah gantengnya Pak Dodi tercemari dengan potongan rambut saya. Ada saya pede aja tuh begitu masih petak-petak kiri kanan gitu ya. Dan sudah waktunya harus berangkat ke Masjidil Haram ya saya berangkat aja. Tenang saja kan. Orang sibuk untuk fokus di Ka'bah bukan di potongan rambut saya kan. Iya, jadi tenang. Sampai kemudian hari ketiga baru bersih gitu. Aduh, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk pertanyaan hiburannya Mbak Emiria ya. Dan Siska, mohon maaf belum bisa menjawab. Nanti saya jawab secara offline aja. Kemudian ada Mbak Askia Hairudin juga bertanya. Saya belum bisa jawab. Nanti saya jawab ya Mbak karena kita sudah lewat waktunya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Dan selamat menyongsong hari keluarga. Menjadikannya sebagai momentum saja. Betul. Bukan sebagai sesuatu yang harus ritual diulang-ulang tiap tahun. Ini menjadi momentum untuk memperjelas track kita yang mau kemana. Iya, yang hendak keluarga kita jalani bersama. Bukan masing-masing jalan sendiri-sendiri bersama kita jalan. Nanti ada hal baru yang kami keluarkan di Hari Keluarga. Tunggu di Facebook Pak Dodi dan Facebook saya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, tetap produktif, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Tetap di obrolan Dapur Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan Dapur Ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.